Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ania Astuti, NPM 1921020593. Di sini kita akan membahas materi tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni filosof dan sofia. Filosof artinya cinta, sedangkan sofia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of love. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Selanjutnya, yaitu filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematik, logis, radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Selanjutnya, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memecahkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Selanjutnya, pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujuk tindakan umat Islam dalam beragama dan erat hubungannya dengan masalah kaidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariat berasal dari bahasa Arab yaitu syara'ah, syara'u, syari'an, wa syari'atan yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntun. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang diterapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengaktifkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kaidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasannya, syariah Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama ada ketuhanan, rabiah. Yang kedua ada universal, alamiah. Yang ketiga ada penyeluruhan, yaitu syumul. Yang keempat ada asli dan abadi. Yang kelima ada mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam adalah memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh ada keselembagaan, tawazun. Yang kedelapan ada hubungan erat, talazum antara akidah dan kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sematis, kata fikih bermakna faham al-syasha al-daqiqah, faham yang mendalam, pengetahuan, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau pengetahuan sesuai dengan pemahaman dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabatan praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pembuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara etimologis, tasyri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang pautan dengan pembuatan badannya maupun pautan yang berkaitan dengan masalah akidah, Allah, dan budi pekerti. Selanjutnya yaitu syariat. Dalam pengertian itu dipetik kata tasyri yang artinya penciptaan undang-undang yang membuat kaidah-kaidah. Tasyri dalam pengertian tersebut adalah pembuatan undang-undang, baik undang-undang yang dibuat sumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samawi maupun dari pembuatan manusia dari hasil pikiran yang dinamakan dengan tasyri wa'id.
Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalam adalah substansi dari syariat Islam. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.